close. Mana tadi yang mau masuk? Oh, alah. Hmm, ya, kita lanjut aja. Hmm, maaf ya, close. Setting, setting. Nah, ya. Oke, kita lanjut. Dalam berapa menit? 17 menit ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke web 1 tutorial. Nah, kalau dari materi, kita sudah masuk ke kemana ini? Ke struktur pengulangan atau perulangan. Perulangan atau looping pada NetBeans pada dasarnya sama aja dengan perulangan atau pengulangan di program-program yang lain. Karena yang dipakai konsepnya, bukan baris kodenya atau sintaksnya. Yang diperhatikan adalah bagaimana cara menggunakannya. Nah, di sini kita bikin studi kasusnya adalah restoran sederhana. Nah, di restoran sederhana ini, ya, tolong diperhatikan bahwasannya kita mau membuat sebuah bentuk perulangan. Tapi kita pakai contohnya itu yang paling gampang, salah satunya adalah di restoran. Pertama, kita akan memahami konsep pengulangan dengan analogi sederhana. Oke? Nah, pengulangan dengan analogi sederhana itu nggak ada yang lebih gampang daripada kita masukin dia ke contoh kasus. Terus, kita akan menggunakan tiga jenis pengulangan utama. Di sini ada for, terus ada while, terus ada do, while. For ini untuk apa, while ini untuk apa, dan do while ini untuk apa, nanti akan kita jabarkan lebih detail sekaligus dengan penggunaan contoh codingnya seperti apa. Jadi, mahasiswa ada di mahasiswa sekalian yang perlu diperhatikan adalah konsepnya. Kalau untuk codingnya, bisa dibilang hampir sama bentuk strukturnya semua bahasa pemrograman. Ya, jadi yang perlu dipahami adalah bagaimana cara penerapan perulangannya. Terus, bagaimana cara kita bisa memilih jenis perulangan yang tepat untuk setiap kasus. Nah, untuk bisa paham, ya, untuk bisa paham bentuk perulangannya, yang harus kalian perhatikan adalah karakteristik perulangannya seperti apa, ya. Jadi kita nggak bisa main setel kira-kira, oh ini yang cocok, oh pengen mau nyoba yang ini, nggak bisa. Setiap perulangan punya karakteristiknya. Nah, setiap karakteristik perulangan punya bentuk sistemnya sendiri. Nah, nanti kita akan masuk lebih lanjut ke sana. Terus ada bagaimana cara menerapkan perulangan dalam program. Contoh, programnya adalah restoran sederhana. Nah, nanti kita akan bahas itu dengan lebih lanjut. Sekarang kita pahamin dulu, apa sih itu perulangan? Perulangan itu adalah bagaimana cara kita melakukan sebuah proses, di mana proses itu adalah proses yang sama, namun setiap kali kita melakukan proses yang sama dan kita ulang yang baru, perulangan pertama akan menghasilkan output yang berbeda. Terus kita masuk perulangan yang kedua, dia kan juga akan menghasilkan output yang berbeda dari perulangan satu. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kalau di sini kita bisa bayangkan, kamu adalah kasir di restoran sederhana rasa. Nah, ada 5 pelanggan yang antri. Kamu harus melayani mereka satu persatu. Daripada kamu menulis layani pelanggan satu, layani pelanggan dua, layani pelanggan tiga, layani pelanggan empat, layani pelanggan lima, kamu bisa bilang cukup
Saya sedang melayani semua pelanggan yang antri. Konteks ini artinya apa? Eh, Kamu tinggal bilang bahwasanya kamu mau melakukan sebuah pekerjaan yang sama, yang diulang-ulang, tapi cukup dalam satu kali panggilan. Contoh, makan. Makan ini kan sebuah proses, tapi proses di dalam proses makan itu adalah perkara yang kita ulang-ulang. Kita ambil nasi, kita ambil lauknya, kita ambil sayurnya, kita masukin ke mulut, dikunyah, ditelan, ulangi. Nah, permasalahannya, walaupun kata-katanya adalah makan, setiap prosesnya itu dilakukan dengan tata cara yang sama, namun hasilnya berbeda. Kamu suap pertama mungkin nggak kerasa, suap kedua, ketiga agak kerasa. Selanjutnya sampai akhirnya kamu kenyang. Nah, kenyang ini atau kondisi ini biasanya yang akan menghentikan proses perulangan atau menghentikan proses secara keseluruhan. Jadi tergantung perulangannya seperti apa, kita juga perlu pakai bentuk perulangannya gimana. Oke, lanjut. Nah, di sini kita mau masuk ke jenis perulangan yang pertama, yaitu perulangan menggunakan for. Nah, apa itu for? For itu adalah sebuah proses perulangan yang terencana. Terencananya gimana? Maksudnya apaan? Maksud terencananya itu gini. Kita sudah tahu mau melakukan perulangan berapa kali. Ya. Contoh, kita mengunci rumah. Nah, kita mengunci rumah. Eh, kita mengunci rumah, tapi permasalahannya adalah semua kunci umumnya cuma dua kali diputar. Kalau dua kali kunci, sorry. Putar, kunci. Satu kali. Putar lagi, kunci. Dua kali. Udah nggak bisa dikunci lagi, udah nggak bisa diputar lagi. Nah, kenapa? Itu sebagai sebuah perulangan yang sudah kita tahu. Akhir batas perulangannya maksimal berapa. Oke? Atau eh, ngecas handphone. Maksimal ngecas handphone itu berapa lama? Sorry, bukan berapa lama. Berapa maksimal dia bisa nerima baterai? Sampai berapa dia penuh? Nah, pasti dijawab 100%. Kan? 100% ini adalah nilai akhir, nilai batas ambangnya. Jadi di atas ini nggak mungkin. Nggak pernah kita ngeliat handphone bisa dicas sampai 101%. Nggak ada. Ya. Terus handphone dicas sampai 105%. Nggak bisa juga. Ya. Benar. Oke. Nah, terus ini kok nggak bisa juga. Saya masih penasaran sama Andina Ayatni ini. Kenapa nggak bisa masuk? Mari kita cek. Andina. Andina. Oke. Oke, kita lanjut. Bisa, bisa juga. Oke, kita lanjut. Nah, contoh. Gunakan for untuk perulangan yang kita sudah tahu perulangannya akan dilakukan sebanyak berapa kali. Contoh, menampilkan 10 menu makanan. Jadi kalau misalkan kita kayak lagi mau acara buka bersama, terus si waitersnya datang pakai menu. Nah, dia di meja ada 10 orang, berarti dia bawa 10 menu. Nah, dia akan mengulangi proses yang sama. Taruh menu ke orang ke satu, taruh menu orang kedua, taruh menu orang ketiga, taruh menu orang keempat, sampai taruh menu ke orang 10. Tapi dengan catatan, yang dia lakukan yang sama. Dilakukan ke siapa, menghasilkan apa, itu pasti selalu berbeda outputnya. Ya. Terus
baru menghitung total 5 pesanan. Pesanan ada 5, dihitung satu-satu. Ujung-ujungnya kan sama selesainya di pesanan ke 5. Karena apa? Karena kita udah tahu grupnya mau berapa kali atau perulangannya mau berapa kali. Sama ini juga, mencetak struk untuk 3 meja. Cetak struk untuk meja 1, cetak struk untuk meja 2, cetak struk untuk meja 3. Nah, permasalahannya adalah tombol printnya sama semua, tapi yang di print berbeda. Menghitung jumlah pesanannya berbeda. Nah, itu yang membuat kita memahami dengan bagus bahwasanya perulangan loop for ini adalah perulangan yang terencana. Kita tahu mau dibuat sampai berapa. Oke? Nah, di sini kita masuk cara membaca kode untuk for. Pertama, tulis for-nya dulu. Kita mau melakukan perulangan for. Terus, di sini saya pakai INTI sama dengan 1. Titik koma. I lebih kecil atau sama dengan 5. Titik koma lagi I plus plus. Nah, di sini ada 3 proses. Proses 1, proses 2, dan proses 3. Analogi prosesnya gimana? Nah, ini di sini kita lihat. Saya bikin sebelumnya di kelas yang 1. Jadi konteksnya gini. Nah, I ke 1 sama dengan 1. Ini state awal. Ini initial state-nya. Nah, di initial state I sama dengan 1, kita cek kondisinya. Atau perulangannya, parameternya udah sampai mana. Parameternya adalah dia minta sampai 5. Dicek apakah I nilainya atau value-nya sekarang masih lebih kecil atau sama dengan 5. Masih. Maka dilakukan proses I plus plus atau I tambah 1. Nah, sekarang kita balik lagi. Tapi dengan kondisi I sudah tidak 1 lagi. Value I sudah berubah menjadi 2. Sekarang saya cek lagi, ada yang baru masuk. Nah, oke. Nah, lanjut. Begitu sudah selesai dicek I sama dengan 2, cek lagi. Apakah I sekarang nilainya masih lebih kecil atau sama dengan 5? Cek 2. 2 masih lebih kecil, tapi belum sama dengan 5. Maka masih tambah. I plus plus. Lanjut lagi ke I sama dengan 3. Berarti sekarang I plus plusnya itu I tambah 1. Nilai I sekarang sudah 2. Tambah 1. Sekarang nilai I, value-nya berubah menjadi 3. Terus kerjakan. Terus ulangi. Sampai akhirnya kita ketemu yang ini. I sama dengan 5. I masih kecil dengan 5? Oh, sudah tidak. I masih sama dengan 5? Masih. Oh, masih. Berarti kita kerja itu tetap I plus plus. Nah, sekarang nilai I udah berapa? Nah, nilai I sudah berubah menjadi I sama dengan 6. Nah, I udah 6. Sekarang mau diapain? Kita lanjutnya adalah pengujian lagi. Cek. Apakah I masih lebih kecil atau sama dengan 5? Udah enggak lagi. Dia tidak lebih kecil dari 5 dan dia tidak sama lagi dengan 5. Dia sudah lebih besar. Artinya, udah. Yang ini tidak akan diproses. Yang diproses hanyalah I1, I2, I3, I4, dan I5. Jadi perulangannya ini dari 1 sampai 5. Itu aja. Ya. Jadi dibilang ribet, enggak. Tapi pahami prosesnya, pahami konsep dari perulangannya. Kalau udah paham konsep perulangan, ini mau dibikin kayak manapun udah enak. Oke, lanjut. Anatominya. Nah, ini yang tadi sama aja yang saya bilang. Kalau yang saya bilang tadi ditambahin 1, kalau ini diturun dari bawah. Oke, ini kode yang diulangan. Mulai dari angka 1, selama dia masih lebih kecil dari I sama dengan 5, lebih kecil sama dengan 5, tambah 1. Angka 2 sekarang, habis itu angka 3, angka 4, 5. Masih 5, udah 5, udah berhenti. Nah, ini contoh praktisnya. Dan bentar, nah, ini contoh praktisnya. String. Stringnya itu adalah array, yaitu nama arraynya menu makanan. Di dalamnya saya taruh nasi goreng, mie ayam, soto, nasi padang. Nah, pertanyaannya adalah, ini array.
Berarti angkanya dimulai dari mana nih variabel? Ini kan menu makanan satu, menu makanan dua. Tapi kita nggak dari satu. Ini mulai dari nol. Ya, ingat array selalu dimulai dari nol. Menu makanan satu, sorry, menu makanan nol, nasi goreng. Menu makanan satu, mie ayam. Menu makanan dua, soto. Menu makanan tiga, nasi padang. Nah, selanjutnya, sistem dot out print line. Kita bikin daftar menu makanan. Baru masuk ke for perulangan. Kita mau menampilkan dia dalam bentuk list satu, 2, 3, 4. Ya. Permasalahannya adalah, nah ini lihat, kita mau ngecek variabel array-nya. Karena kita pakai array, maka INTI-nya ini kita mulai dari nol. Bukan kayak ini, kita mulai dari satu. Karena ini array dimulai dari nol, kita bikin dari nol. Nah, habis bikin dari nol, kita cek. I lebih kecil dari jumlah panjangnya menu makanan. Atau jumlah banyak array dalam array menu makanan. Array-nya ada berapa? Ada 4. Ya. Ada 4-nya itu sampai mana? 0, 1, 2, 3. Tapi karena ini dimulai dari 0, tambahin 1, kita mulai dari 1. Oke, masih 0, 0, 1. Berarti sekarang nasi goreng. Nasi goreng ada di menu nomor 1. Habis itu masih di bawah 4 dong. Kan lainnya dibahas bukan array-nya. Jadi panjang array-nya ada berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Tapi karena ini dimulai dari 0, array 0, array 0, array 1, array 2, array 3. Tapi di sini kita mulai dari 0, pada pembacanya kita mulai dari 1. Udah, 1 titik. Nah, mainnya di sini. System.out.print line. I plus 1. I-nya kan 0. Tapi kita nggak mungkin taruh daftar menu pertama dimulai dari angka 0. Makanya di sini langsung dibikin I plus 1. Jadi, list pertama adalah nasi goreng. Dari array ke 0. Selesai, I. Array ke I. I-nya berapa? 0. Habis itu sekarang gimana? Yang kedua. Yang kedua siapa? Mie ayam. Mie ayam yang kedua. Tapi dari sistem array dia mulai dari nomor 1. Jadi, gampang ini. Kalau kita bikin array, fungsiku, ya. Kalau kita bikin array, data itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Oh, sorry, kita bikin cuma 3. Array itu array kayak gini. Nah, tapi ini sudah dihitung sebagai array pertama, array kedua, array ketiga, array keempat. Kalau kita tampilkan benar-benar dari array, kita buat angka 0, list apapun nggak dimulai dari 0. List apapun dimulai dari angka 1 atau nomor 1. Makanya di sini taruh I plus 1. Nah, taruh. Length-nya berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Array length-nya 4. Udah selesai. Berarti kita menampilkan menu makanan. 1, 2, 3, 4. Nah, yang dipanggil apa? Dipanggil array menu makanan ke I. Dari menu makanan yang di sini. Dapatlah kita array 1, sorry, array 0, array 1, array 2, array 3. Tapi secara list 1, 2, 3, 4. Oke, cek lagi, ada yang mau masuk? Masih belum ada yang mau masuk. Lanjut. Terus kita masuk program pengulangan dengan jenis while. Nah, while ini kalau dibahas sama kayak perulangan yang sedang menunggu. Kenapa dia sedang menunggu? Karena kita nggak tahu kapan mau berhenti. Jadi nunggu sampai kondisi terpenuhi. Ulang terus, ulang terus, ulang terus. Konteksnya kayak gini. Nih, kopi. Kita masukin gula. Kopinya mau diminum. Tapi sebelum diminum, ini kopi harus diaduk dulu kan. Sekarang gulanya belum cair, belum larut. Pada saat kita ngaduk kopi, kecepatan larutnya si gula tadi itu tergantung dari banyak perkara. Luas permukaan sendok yang dipakai untuk mengaduk, itu satu. Cara mengaduk, eh, suhu air atau cairan yang ada di dalam untuk dilarutkan gulanya, ya. Terus kekentalan
cairan yang digunakan dan segala macam. Banyak. Karena itu setiap kali kita melakukan proses ngaduk di minuman itu nggak pernah sama. Ya, bisa jadi ada yang ngaduk sampai 18 kali tapi belum larut-larut juga gula ya. Ada yang cuman yang ngaduknya gini, ada juga yang ngaduknya depan belakang. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama, tergantung dari banyak variabel. Nah, karena kita nggak tahu mau sampai kapan selesainya, maka kita aduk terus. Aduk, 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 aduk sampai selesai. Sampai gulanya larut. Begitu sudah larut, baru kita berhenti melakukan proses perulangan. Ini konteks dari perulangan while. Atau, nah, contohnya kita cari yang lain. Kayak kayak ini deh, pas mau lebaran. Biasanya yang anak perempuan sama orang tua yang perempuan gitu di rumah lagi siap-siap mau masak kue, mau bikin kue, ya kan? Nah, siap-siap mau masak kue, mau bikin kue, eh, ngaduk adonan, ngaduk, ngadon, ya. Ngaduk adonan itu berhentinya kapan? Ada namanya kondisi adonan itu namanya kalis. Permasalahannya, ngaduknya nggak tahu kapan selesai. Aduk terus, nganon terus, ya, diulek-ulek tuh adonan terus sampai akhirnya dia kalis. Nah, kondisi kalis ini kan juga ada parameter ya. Dan percaya nggak percaya, nggak pernah sama kita melakukan proses ngadon itu sampai kalis sama waktunya, sama lamanya, sama jumlah ngaduknya. Nggak sama. Ini masuk kategori perulangan while. Jadi kondisi ini, kalau for kita udah punya, ulangi sampai 10. Nah, sampai 10 dia berhenti. Kita mulai tahu. Tapi kalau while, ulangi sampai kalis. Nah, kalis ini nggak tahu kapan. Maka dia akan terus belum kalis, lanjut kalis, belum, 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 belum. Begitu ketemu, baru berhenti. Nah, berhentinya ini gimana maksudnya? Ya, perulangannya berakhir. Jadi kondisi ini yang akan digunakan sebagai parameter. Kapan dia selesai, perulangannya harus dihentikan. Oke, lanjut. Contohnya kalau di restoran kayak eh, seorang waiters yang melayani pelanggan sampai restoran tutup. Nah, restoran tutup ini kan ya dibilang ada waktunya, ada jam 10 contohnya tutup. Tapi kan belum berarti benar-benar jam 10 tutup. Ya. Nah, harus ada yang masih makan atau masih di tempat atau mau pesan bawa pulang nungguin atau tiba-tiba nongol Gojek ya kan nggak tahu tapi jatah kerja si waiters ini adalah melayani sampai restoran tutup jadi begitu tutupnya benar-benar tutup fix baru di situ kerjanya selesai ngapain aja kerjanya selesai ya apa yang dia ulangin perulangan seperti apa yang dia lakukan gitu nah ini sama kayak juga saya tadi saya ngecek nih anggota nambah nggak nih yang mau ikut web ya saya cek belum. Ya kalau masih belum ada yang masih belum ada yang login, ya saya ngecek lagi. Parameternya adalah sampai ada yang masuk. Oke, lanjut. Terus menunggu pelanggan selesai makan. Kita mau beres-beres meja, nih, waiters mau beres-beres meja. Kan nggak mungkin Mbak beresin meja pada saat waitersnya masih pelanggannya masih lagi makan. Akhirnya ngapain? Waiters tunggu si pelanggan sudah selesai makan. Selesai makan apa di situ dia selesai makan langsung diberesin? Enggak. Tunggu pelanggan keluar atau selesai urusannya di dalam restoran. Dia bergerak keluar, di situ kita mulai bersihin. Nah, oke. Atau mengulang input sampai user menginput kata-kata atau tombol selesai. Contoh, eh, kayak ngisi biodata. Nah, ngisi biodata kan salah satunya yang paling standar adalah nomor induk KTP. Nomor induk KTP itu jumlahnya ada 16 digit. Selagi KTP angka yang kamu input belum sampai 16, maka pengisian input KTP nggak bakalan selesai. Kalau itu lebih kalah for ya, tapi input, 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 begitu udah diklik selesai baru keluar. Itu dia. Nah, lanjut.
Kita masuk ke cara membaca kode while. Harus cek dulu, 1 menit, belum ada yang join. Nah, untuk membaca kode while, nah ini standar ya, scanner, input, new scanner, system.in, string jawaban, jawabannya itu yang kita minta nanti, while jawaban equals selesai, berarti ini sesuai dengan ketikan, S-nya huruf kecil semua. System out, print, masukkan pesanan, ketik selesai untuk berhenti. Jadi prosesnya gimana? Sama kayak kita pakai GoFood. Klik satu, klik dua, klik tiga, mau klik berapapun terserah. Ini makanan nggak akan dikirim sebelum kita ketik tombol check out. Nah, tombol check out ini sebagai parameter ya. Kapan selesai check outnya? Ya nggak tahu. Masing-masing orang kan mau mesen makanan beda-beda. Ada yang 4 bungkus, ada yang 5 bungkus, ada yang cuma sebungkus, ada yang cuma minumnya doang. Nah, itu udah panjang urusannya. Tapi yang penting adalah kita tidak tahu kapan mau selesai. Maka dibuatlah kode while, yaitu kita setting parameter untuk menghentikan sebuah perulangan. Ya, mandi sampai bersih itu kapan? Nggak tahu. Dia gosoknya gimana juga kita kan nggak tahu. Tapi begitu dia merasa sudah cukup, sudah bersih, ya udah dia selesai mandi. Oke, lanjut. Nah, selama jawaban tidak sama dengan selesai, gitu ya, equal jawaban tidak sama, ya, ini tanda serunya, tidak sama selesai, maka lakukan ini, masukkan pesanan. Jadi, sebelum saya ketik selesai, dan masukkan pesanan. Kita masukin, terus ketik selesai untuk berhenti. Ya, kita ketik selesai. Kita ketiknya, no. Ulang lagi. Yes. Ulang lagi. Stop. Ulang lagi. Selagi belum kita inputkan selesai, atau kita ketikkan selesai ke dalam sistem, ya udah itu sistem nggak akan selesai-selesai menerima perulangan. Masih belum juga. Oke, lanjut. Nah, perulangan while ini agak sedikit tricky. Kenapa tricky? Hati-hati pada saat penggunaan while, karena kalau nggak disetting dengan benar, kalian bisa masuk ke yang namanya infinite looping. Kenapa? Apa itu infinite looping? Kita nggak melakukan proses perulangannya dengan baik. Nah, dengan perulangan tidak baik, parameternya nggak jelas, akhirnya apa? Ini ngulang terus tuh. Ulang, 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 ulang terus. Kalau program kita cuma 100 baris, 300 baris, mungkin nggak ada masalah. Tapi program itu kan nggak pernah cuma sekian baris. Program itu program yang di dalamnya ada program, yang program dalamnya ini menggunakan bagian dari program lain yang menghubungkan semua program jadi satu proses yang beraturan. Kalau diulang-ulang terus, errornya capek, perbaikannya lama. Apalagi kalau misalkan dia menyimpan data, perulangan diulang-ulang terus dia menyimpan data, habis database kita, habis resource kita. Oke? Ini contohnya. Ini adalah bentuk penggunaan while yang salah. Contoh, di sini di setting integer, nama variabelnya counter, tipe datanya integer, value-nya 1. Nah, perulangan, selagi counter masih lebih kecil atau sama dengan 5 value-nya, maka system.out.println hello. Maka cetak hello. Nah, ini bakalan jadi infinite loop. Kenapa? Karena kita nggak setting counternya mau nambah ke angka 5 atau enggak. Ya, selagi dia nggak nambah, ya error terus. Bukan error, programnya bakalan ngetik hello terus. Nah, ini program kalau dari logic programnya itu nggak error. Kenapa? Kita nggak setting. Kita nggak setting mau berhentinya kapan. Sorry, parameter berhentinya itu sebagai apa? Nah, kalau di program nggak error, dia tetap bakalan aja. Hello, 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 sampai selesai. Sampai ya sesanggupnya dia ngerjain ngetik hello lah. Nah, untuk itu, kalau mau yang benar, kita harus tambahkan ini. Apa ini?
hello, ini yang mau kita tambahin. Ini perbedaannya di sini. Hello kesekian plus counter. Plus counter ini maksudnya value dari tipe data counter. Nah, berhubung ini dimulai dari satu, jadi mainnya kayak gini. Nah, mainnya kayak gini. Counter satu. Cek lebih kecil atau sama lebih kecil atau sama dengan 5, ya. Terus kita bikin sorry, counter plus plus. Nah, ini. Jadi cek counter satu lebih kecil dari 5, belum tambahin counternya. Jadi sekarang dia jadi apa? Counter 2. Counter 2. Masih belum, tambahin lagi. Counter 3. Masih belum kecil atau sama dengan 5, tambahin lagi counter 4. Masih kecil, belum sama juga counter 5. Nah, kalau di for, kita kan kayak gini. Ya, kalau di while, kayak gini. Lihat bedanya? Di for dia udah ditambahin satu, baru dicek lagi. Sedangkan di while, counternya sudah 5, cek sudah, ya udah. Sudah lebih kecil atau sama dengan 5, udah ketemu di situ, berhenti. Cukup sampai di counter 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di for-nya masih ngecek apakah I sekarang sudah lebih besar dari 5, ya sudah terpenuhi. Oke, nantikan proses, nggak perlu ditambah lagi nilai I-nya. Berarti nilai I sekarang berapa? 5. Nantikan proses sampai sini, ini nggak diproses lagi. Itu, jadi perbedaannya cukup kelihatan. Sekarang tinggal bagaimana cara adik-adik mahasiswa memahami Andina, termasuk Andina, halo, judul isu tadi, halo, halo Andina, Andina Ayat nih. Cek lagi lah nanti. Oke, pasaran masih calling. Hmm, Andina, di decline tuh. Halo Andina, Iya, Pak. Halo. alhamdulillah ada satu. Itu ini bukannya kemarin ya, Pak? Hari Sabtu Bukan hari ini Minggu, Kamis. Hari Minggu jam soalnya hari Sabtu. Hmm? di jadwalnya ditulis Sabtu tanggal Sabtu. Sabtu. Iya, hari Sabtu Minggu. tanggal 1 November. Minggu. Saya Oh, ngirimnya Minggu. hari Sabtu. Nah, karena Oh, oh oke. hari Minggu. Kelihatan. Hari Minggu jam Tapi 7 malam. masalahnya di Tuepet ditulisnya Sabtu tanggal 1 November. Oh, bukan. Yang tanggal 1 Oh, November itu saya bikin tanggal sekian. oh oke oke. Agak membingungkan ini ya. Ini memang aneh-aneh aja. Atau webnya. Salah di saya mungkin. Makanya saya kirim ulang ini untuk mastiin. Takutnya ada perbedaan tanggal. Karena saya baru baru ini juga saya pakai MS Teams. Oh, Oke, Andina. Andina Ayu Ati. Oke. Maaf, saya nanya ah, dulu. Andina, eh, dari mana? Lokasi? Jakarta. Hmm? Jakarta, Pak. Jakarta. Dari mana? Surat? Jakarta.
Oh, Jakarta. Jakarta kan. Heeh. Kerja di mana? Saya kerja di perminyakan, Pak. Wah, perminyakan. Mantap tuh. Iya. Oh, iya, iya. Bagus-bagus kamu ngambil komputer. Cocok itu memang. Oh, nggak, ini sih percabangan aja, Oh, udah ambil apa komputer sebelumnya? tambahan. Saya jurusan pertama itu bisnis manajemen dan perhotelan. Sorry, ini maaf lo. Umur? 28. Oh, 28 udah di perminyakan. Mantap. Ya sih, ya, rata-rata yang udah kerja kalau di UT. Udah berapa lama kerjanya? Sama ini hampir 8, Wah, 28 tahun. Mantap, mantap. hampir 8 tahun. Karena pertama mulai itu umur 21. Perminyakan di mananya itu? Kenapa? Bagian mananya kamu? Saya perminyakan itu bagian operational support, ngurusin kontrak sama data minyak. Oh, ngurusin kontrak juga? Iya, iya kan semua bagian tuh ada kontraknya, Pak. Kontrak alat berat lah, kontrak, apa namanya, manpower, ada semuanya, pengadaan. Bentar, ini lepas pantai atau? Oh enggak, masih onshore kok, masih di Oh, hutan. iya. Iya. Wah, hutan. Cakep. Capek banget Oh, itu. Oke, bukan Cah. Ya, sebelumnya silakan Pak, mau mulai. nanya, mau nanya dulu. eh ini manggilnya apa nih? Ayu, Andina, Eh, Ayu boleh? Ayu. Nah, Ayu tugas udah ngumpul? Belum. Programnya sudah, cuman apa apa nge-record video itu perlu nyari waktu itu loh. Nah, iya, iya. Ingat loh, besok jam 3 Tambah, limit. oh, kalau bisa tengah malam ini kok, Pak. Ya, soalnya limitnya Karena ada. jam 1. Kalau besok submit, kemungkinan nge-crash kan. Banyak yang submit juga. Kayaknya iya. Penyakitnya last minute submit semua rata-rata. Nah, ada masalah di tugas? So far nggak. Cuman So far, enggak. ini kan kita di encourage pakai NetBeans ya. Ya, Nah, kebetulan kalau saya Ayu pakai itu Visual Studio. karena di intelijen yang ini, yang ultimate karena dibayar. Pakai apa? Visual Studio atau? Yang intelijen, yang Intelijen? IntelliJ IDEA Ultimate. Oh, intelijen. Ya, kirain apa? Iya, yang Oh, itu. ya, nggak ada masalah sih. Tapi yang penting programnya dikirim juga. Itu aja. Jadi kayak contoh, mana tadi itu? Word. Ini ada anak kelas sebelumnya. Mana sih? Bentar. Anak kelas sebelumnya udah ngasih. Nah, ini Ahmad Irfai. Ini. Yang jangan lupa ini. Source code-nya tetap ditaruh juga. Jadi, ya, Bukannya bisa sebentar. detach file aja ya, harus ini ya, harus link source code ya. Kalau kalau dia naruhnya di Google Drive, sebagusnya sih di attach file memang. Cuman kan kadang-kadang, nah kayak gini, kalau Java itu Hmm. menunya banyak yang mau dikirim. Jadi biasanya kan dikirim file zip, mungkin dia nggak tahu. Jadi dia bikinnya kayak gini, NBA project, netting projectnya sama source-nya sekalian. Nggak ada masalah sih. Yang penting tetap Hmm. bisa saya akses. Tapi kalau misalkan Ayu mau ngirimnya dalam bentuk attachment di chatting, ya itu it's okay sih, nggak ada masalah. Enggak
sih saya pikirnya kalau misalnya nggak bisa detach, nanti saya share link dari GitHub aja sih. Oh, jangan dari GitHub. Susah ya? Kan bisa Eh, dibikin public. bukan bukan masalah dibikin jadi publiknya. Karena di sini kan file source code dan link rekaman video kalimatnya. Iya, Ya, maksudnya rekaman untuk videonya source sih code-nya nggak di harus. Kalau source code-nya di GitHub, saya download lagi, saya bikin lagi, ya kan? Saya bikin project baru lagi untuk oh, jalanin source code namanya. Kalau yang tadi, yang dibikin si oh, oke, Ahmad berarti Rifai, saya tinggal load mm, project aja. terus tinggal di run ya. Tinggal di run. Ya, harus di run karena saya ngelihatnya apakah sudah sesuai parameter-parameter ini sudah terpenuhi atau belum. Kalau ini sudah terpenuhi, saya tinggal ngecek apakah sudah sesuai atau belum. Nah, dari situ saya ngambil penilaian. Oh. Ini Bapak ngeran Java-nya di paling terbaru atau pakai versi tahun 2024? Atau NetBeans malah IDE ke 8, belakang lagi? kalau kalau berhubung dari sananya NetBeans, saya install NetBeans juga IDE 8,2 mau nggak mau. Nih, saya pakai yang ini jadinya 8, NetBeans IDE. Karena di bentar. modul juga kalimatnya kan NetBeans kan. Iya, tapi karena kebiasaan pakai apa IntelliJ, jadi ke NetBeans lagi harus makan waktu ini sih, belajar Instalasi. ininya, Oh instalasi ya, dan ya, ya. belajar ininya. Bikin Padahal sebenarnya kan projectnya, cuman bikin ngoding filenya. Java kan. Nah, tapi ya, ini Nah, kalau saya enggak juga nanti nggak bisa saya coba, nyetel. enggak, nanti saya bisa ini kan apa bikin kompatibel dengan ini, NetBeans. Nanti saya research dulu apa namanya yang IntelliJ yang Save kompatibel as dengan aja. NetBeans 8,2 yang mana? Mm-mm, Cari aja save asnya yang mana. mm-mm. Saya juga nggak bisa nyetel ini harus pakai itu karena kan saya cuma tutor online. Kalau saya dosen mata kuliahnya nggak ada masalah sih mau di mana Visual Studio boleh, Visual Code boleh, pakai NetBeans boleh, yang penting Hmm, selesai. Tapi ini iya sih, bukan bapak yang nyetel, iya benar. ya ngikut aja kita soalnya di sini beda beda orang. Oke, ini udah maksimal videonya durasinya cuma Ya, 15 menit. ya nanti kan bisa di speed forward lah kalau kelamaan ngoding. Hebat lah dipotong untuk gimana gitu. Iya, dipotong Oke, bisa. Nanti kan, mm, nah di perulangan, Ayu udah paham belum? perulangan kan sudah sempet ya kemarin belajar di mana ya? Lupa. Gimana? Udah sempet sih belajar basicnya perulangan itu. Karena sebenarnya sih perulangan, mau bahasa pemrograman Mm, apapun, base-nya itu juga. mm. Iya, Jadi cuman begitu-gitu aja. paling beda codingnya doang sih. Iya, isinya itu semua. Ini kendala ada pas bikin tugas. Hmm, oh, saya mau nanya sebelum salah interpretasi. Kan di situ kemarin tugasnya maksimum 4 menu. Maksudnya 4 menu itu pas, maksudnya dalam posisi user memesan itu cuma maksimum 4 menu, atau kita cuman apa dari kaminya pas program maksimum 4 menu. Mana di kata-kata 4 nomor. Ini pesanan maksimal 4 Empat. menu. Oh Nah, ini. maksimal 4 menu. Program harus mungkin pelanggan Nah, untuk memesan makanan berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya. Pelanggan dapat memesan. Oh, pesanan si pelanggan maksimal 4. Jadi nah nasi padang 4 maksimal udah. Nah, itu kan 4 menu. Nah, 4 menu ini, kan misalnya kita bisa, bahasakan mesen nasi 1, minum 2, terus sama side dish-nya 1. Nah, tapi kan Bisa, bisa udah juga 4 itu.
Nah, itu 4, tapi bisa juga 4 begini, itemnya 4, 4 dalam satu. jumlah Nah, pesanannya bisa lebih dari 10. ya, paham, paham. Nah, Kalau itu. dari ini sih kayaknya menu-menu yang ingin mereka pesan maksimal 4 menu. Ya 4 menunya itu nasi Padang satu, tapi berapa jumlahnya terserah. Oh, jumlahnya oke, karena sekarang settingan saya begitu. Jadi pesannya pokoknya 4 item, jumlahnya terserah Hmm. mau 20 lanjut, mau 30 lanjut. Ini kan ada di bikinnya nih. Contoh format input pemesanan. Nasi Padang 2. Ya udah berarti nasi Padang nggak boleh diulang lagi. Ya, gitu. Tapi bisa aja Oke, ada broken lagi? sih. Ya enggak, maksudnya yang ini bisa Nah, broken kok. Itemnya bisa nasi padang, nasi padang masih terhitungnya satu. Terus bisa ya, minum, 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 minum. ini Ya diulang-ulang, ulang-ulang ini, itu lagi. ya ini basic sih sebenarnya. Mohon maaf Pak, karena udah ini jadinya nggak apa, membayangkannya aneh-aneh. Nggak masalah, itu tergantung interpretasi dari masing-masing orang. Ada yang bacanya sebagai 4 menu jumlah pesanan masing-masing 4. Ada jumlah menu adalah jenis menunya masing maksimal boleh yang cuma 4. Ya terserah. Biasa sih itu. Pokoknya Ini nggak enaknya kalau membaca instruksi itu dari teks. Jadi masing-masing punya interpretasi masing-masing. ya itu. Bahayanya di situ. Iya, Oke, karena ya lanjut. oke, kita balik lagi. Tadi saya udah sampai while. Nanti kita ulang lagi, sekalian kita contoh kasusnya. Sekarang kita masuk ke do while. Nah, do while ini adalah perulangan yang wajib dilaksanakan sekali. Apa itu do while? Nah, do while ini kalau dikontekskan, itu sama kayak sebuah proses di mana kita melakukan perulangan eh, yang harus kena sekali. Contoh kayak eh, kuliah, kuliah. Kuliah minimal harus dijalankan satu kali biar terhitung kuliah kan. Tapi selesainya kapan kan nggak tahu, nggak tahu. Contohnya atau kayak eh, garuk, ngegaruk muka, ngegaruk bagian badan yang gatel, ya kan? Digaruk minimal sekali harus kita lakukan. Terus ini contohnya di sini menampilkan menu. Kita mau memilih menu, sebelum memilih menu itu kan tampil dulu. Habis kita pilih kan nongol lagi menunya yang sama, memilih yang mana lagi. Kayak kita mesen di GoFood, ya. Menunya udah Ya, ada, kita pilih. Terus kita scroll-scroll lagi, menu yang sama nggak? Masih menu yang iya, sama. Sekarang kita Mas masih sama. scroll. Nah, karena perulangannya masih di situ-situ juga. Nah, cara membaca proses dalam sebuah perulangan while ini, sorry, do while adalah ini, pahamin ada dua proses. Lakukan sementara atau lakukan selagi masih. Di bahasanya kayak gitu. Nah, di sini INT pilihan. Pilihannya itu ada dua, satu dan dua. Makanan satu, minuman satu. Nah, di sini lakukan print makanan, pilih makanan satu, pilih makanan dua. Dengan catatan satu, dua, pilih menunya mau yang menu satu atau menu dua. Habis itu pilih input next integer. Input next integer ini maksudnya angka yang kita inputkan itu akan dihitung sebagai parameter pemilihan. Nah, di sini kita dapat diambil angkanya selagi pilihannya masih di dalam angka satu dan angka 2. Jadi, di luar, kalau lebih kecil dari satu nggak masuk. Kalau lebih besar dari 2 nggak masuk. Berarti yang dipilih adalah angka satu atau angka 2. Nah, lakukan ini dulu, baru selagi apapun yang kita pilih sudah di luar, maka proses berhenti. Sederhananya gini, eh, ngunyah, ngunyah makanan berapa kali kalau disarankan sama dokter? 32 Hmm, kali, ya kan?
Kiri kanan punya 32, kiri 16, kanan 16 baru ditelan kalau dari saran kedokteran. Nah, punya, begitu selagi belum 32, maka makanan nggak akan ditelan. Nah, ini yang menentukan bagaimana sebuah proses wild 2. Jadi konteksnya itu adalah lakukan ini dulu selama kondisi terpenuhi. Ulangi lagi. Jadi selama kondisi masih di bawah 32 kali ngunyahnya, kunyah lagi sampai 32 kali. Atau eh, ngecas handphone. Ngecas handphone itu gimana? Berhentinya kapan? Pas sudah 100%. Nah, udah 100%. Jadi sebelum 100% terpenuhi, cas terus. Ya. Makan, jawab makan. Kalau makan itu kan prosesnya sebenarnya lumayan panjang di dalam. Ambil nasi, pisahin lauknya, masukin sayurnya, masukin ke mulut, kunyah, telan. Berhentinya itu kapan? Selagi masih lapar, makan. Tapi begitu sudah kenyang, apa? Kalau udah kenyang, ya berhenti. Berhenti. Nah, konteks dual punya konsep yang sama. Lakukan sesuatu sampai akhirnya kita punya parameter yang menghentikan proses. Selagi kondisi masih terpenuhi, kerjain. Selagi masih lapar, makan. Selagi belum wisuda, kuliah. Nah, konteksnya gitu. Nah, ini contohnya, kalau kita masuk ke programnya yang panjangan dikit, ya. INT pilihan menu. Do ini, sorry. Dari sini sampai sini. Nah, ini ada agak sedikit ribet karena ada if lagi di dalamnya. Jadi pertama, ditampilkan dulu. Restoran sederhana rasa, pilihan satu lihat menu, pilihan dua pesan makan, pilihan tiga bayar, pilihan empat keluar. Terus disuruh pilih menu satu sampai empat. Terus input next integer. Jadi input kita akan menentukan apakah kita memilih yang mana. Baru jika pilihan menu lebih kecil dari satu dan pilihan menu yang selanjutnya lebih besar dari empat, maka system.out.println tampilkan pesan pilihan tidak valid. Silahkan coba lagi. Jadi selain dari yang empat ini, input kita nggak valid. Contoh, pernah pakai ATM kan? Ayo, Pernah? pernah kan? Pernah nggak pas pakai ATM itu yang berisi menu itu cuma sekian gitu, terus di sini kosong, tombolnya ada tapi kosong, nggak ada pilihan menu, ada nggak? Hmm, iya ada. Ada kan? Coba dipencet itu, ngaruh nggak? Ngaruh. Nggak ngaruh. Kenapa nggak ngaruh? Karena tidak masuk dalam inputan yang valid. Bedanya kalau di sini mungkin disuruh pilih lagi. Kalau di ATM kita pencet-pencet ngapain juga nggak bakalan memproses apapun, nggak bakalan ada respon. Ya. Nah, kalau di sini programnya nambahin pesan error. Sama kayak kita ngupload dokumen. Di tempat upload dokumen itu linknya diterima cuma PDF. Terus kita input Word. Ada pesan error nggak? Pasti ada. Masih ada kan? Dibilang, tolong input atau sesuaikan input dengan format yang telah ditentukan. Ada kalimat kayak gitu. Nah, ini konteksnya sama. Di situ baru while. Selagi pilihannya ada di antara satu dan 4, maka sistem out.println atau sistem out.println Anda memilih baru berapa yang kita input di sini. Anda memilih menu nomor satu. Anda memilih menu nomor 2. Dan selagi kita belum pilih menu nomor 4, kita nggak akan keluar dari sistem. Ini gampangnya adalah pada saat kita pakai ATM. ATM kita masukin, PIN kita input, keluar tuh menunya kiri kanan. Mau Ya. transfer, mau apa lagi, tarik tunai, mau ini, mau itu, mau segala macam. Selagi kita nggak mencet, dia bakalan standby di situ.
Nah, begitu sudah kita pencet, baru keluar menu lagi. Artinya apa? Minimal perulangan tadi udah. Terus kalau misalkan kita ngambil duit gitu kan, kita ngambil duit tapi nggak pakai menu cepatnya yang apa ya 100, 300, 500, 1 juta, 1.500.000 karena ada yang menu cepatnya. Kita mau bikin tarik tunai nominalnya berapa. Nah, begitu kita udah klik nominalnya, dia tanya pakai saldo atau enggak. Pakai saldo. Pakai cek saldo atau enggak. Print sisa saldo. Stroke lah. Sorry. Print stroke atau enggak. Kita pilih tidak. Ntar dia nongolin sisa saldo kita berapa. Terus back. Backnya itu langsung ke menu utama lagi. Menu yang baru selesai kita masukin ATM sama ini. Nah, itu yang disebut dengan nama dual. Ya. Nah, tabel perbandingannya kalau dari jenis pengulangan, for itu kita udah tahu jumlah pastinya. Kayak apa namanya tempat parkir gitu contohnya. Tempat parkir itu muat cuma 10 motor atau 10 mobil. Begitu kita isi 1, 2, 3 sampai 10, nah, begitu udah 10, itu udah nggak bisa diisi lagi, maka perulangan nggak bisa dilanjutkan lagi. Nah, enaknya perulangan for ini kita punya kontrol penuh terhadap sistem. Si programmer punya kontrol yang penuh terhadap sistem, alias dia bisa ngatur. Ini perulangan berapa kali maksimal, ini perulangan minimal harus berapa kali, atau mau dilaksanakan seberapa banyak. Kekurangannya cuma satu, kita benar-benar harus tahu jumlah perulangannya berapa. Dan ini biasanya kalau misalkan kita masuk di algoritma, perulangan itu udah masuk ke dalam rumusnya. Nah, contoh kayak pengolahan citra, pengiriman data, jaringan, teknologi antar jaringan, atau apalagi kriptografi, dan lain-lain. Terus while. Kalau while ini kita nggak tahu jumlahnya. Analoginya gini, sebelumnya nanya dulu nih, Ayu Muslim atau non-Muslim? Muslim. Muslim. Apa kerjaan paling capek pas bulan puasa? Mau Lebaran? Puasa. Bangun pagi, bikin Bukan, sarapan. bukan bikin kue. Kalau kue mah enggak. Kalau kue beli Ya aja. Pak, kalau kue beli aja. Yang paling capek itu ya bolak-balik bikin makanan ini lah. Makanan buka itu, Oh, cendolnya, ya. takjilnya. Nah, eh, sekarang kita ambil contohnya bikin kue. Ini jawaban di luar kekuasaan saya ini. Saya mikirnya sama-sama bikin kue, nggak kayaknya yang ditanya doyannya belinya doang. Eh, kalau ngaduk adonan kue, itu ada namanya kalis. Ya. Nah, artinya ngadon kue itu kita nggak tahu mau berapa lama. Berhentinya ada pada saat dia sudah kalis. Nah, permasalahannya untuk bisa sampai kalis itu, kita nggak tahu dia mau berhentinya sampai kapan. Ngadonnya sampai berapa lama. Tenaganya habisnya berapa. Nggak tahu. Kita cuma tahu kerjain terus, kerjain terus, kerjain terus, kerjain terus. Begitu kita udah nyampe kondisinya atau parameternya, baru berhenti. Ya kan? Betul. Sama kayak, Ya. terus kayak apa lagi? Eh, ayo minum kopi. Iya. Ngaduk gula di kopi berapa kali? Nggak pernah ngitung kan? Seikhlasnya aja. Nah, Pokoknya kalau udah seikhlasnya aja. Artinya kita nggak punya iya, parameter yang jelas. Nah, iya. nggak ada Pokoknya parameter kalau yang udah jelas. manis selesai. Ah, ah. Tapi dengan catatan, biasanya kan beda. Kalau misalkan kita ke kafe atau coffee shop gitu, kita dapat sedotan yang kecil itu yang mungil. Ngaduknya pakai Heeh, itu. Itu ya, ngaduknya kenceng kurang kenceng juga gulanya kayaknya nggak cair-cair itu, nggak larut-larut. ya betul. Nah, tapi kalau kita pakai sendok, sendoknya juga kita cek. Sendok teh yang kecil kepalanya atau sendok makan yang gede kepalanya. Masing-masing akan punya parameter bentuk adukan yang berbeda dengan output yang berbeda. Tapi dengan catatan semuanya tetap akan berhenti begitu gula sudah dianggap larut. Nah, itu enaknya kalau wild. Ya udah, kerjain aja dulu, fleksibel. Kenapa kerjain aja dulu? Karena juga outputnya belum ketahuan kapan. Jadi kerjain aja sampai outputnya ketemu.
Resikonya adalah ada namanya infinite loop. Apa itu infinite loop? Infinite loop ini adalah kejadian di mana kita tidak memberikan batasan yang jelas atau kontrol yang jelas dalam parameter penghentian perulangan. Akhirnya apa? Perulangannya terus dilakukan berulang-ulang sampai nggak berhenti. Nah, kalau dia berulang-ulang terus sampai nggak berhenti, mungkin nggak ada masalah kalau program kita cuma 100 atau 300 atau 500 baris. Tapi program itu kan nggak cuma satu. Bayangkan, ayo tadi bilang bikin surat kontrak. Ya, Bayangkan kalau ternyata pakai bikin program atau bikin dari Word kontraknya. kontrak ya. Kalau yang rutin ini program sudah Kalau udah ada program ya. Bayangin sudah. kalau misalkan programnya error, Ah, datanya itu. ngulang terus, kontraknya nongol terus, nongol, 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 nggak berhenti berhenti. Ngeprintnya, Iya. kacau nggak tuh sistem? Kedua kemungkinan sih antara datanya yang rusak atau sistemnya kita yang rusak sih. Benar. Dua itu yang biasanya berbahaya. Kalau nggak sistem Heeh. yang rusak, data yang rusak. Kalau data rusak, sistem wajib rusak. Kalau sistem yang rusak, data wajib terkontaminasi atau korup. Dua-duanya sama-sama ngeselin, sama-sama Ya, berbahaya. Ya? Ini yang bikin while ini enak dipakai. Tapi resikonya agak serem. Salah-salah nih program nggak berhenti-berhenti sebelum di force terminate atau matiin total. Oke, terus nah ini dual yang tadi kita bahas. Kalau dual itu biasanya program yang dibikin untuk memberikan keleluasaan bagi user untuk bisa mengendalikan sistem. Pakai mesin ATM tadi. Kan dia yang milih. Kenapa dia yang milih? Dia yang tahu mau ngapain. Jadi bikin sistemnya itu bukan dari sisi pandang si programmer, tapi sisi pandang user. Sudut pandangnya dari si user, POV-nya. Jadi user harus benar-benar tahu dia mau ngapain di dalam sistem dan apa saja fungsi dari si sistem. Jadi bisa dibilang programnya nggak begitu intuitif, nggak smart system lah bahasanya. Karena sistemnya nungguin, nunggu nih input user dari masuk user. pas. Jadi Ini kalau bisa, dual ini bahasanya kami sistem banyak tanya ini. pas. Mas ini gimana? Ah, Mas kalau ini saya pencet gimana? Loh dari sini ke situ gimana? Klik aja ya lah ini dulu sistem, gitu kan. ya itu sistem banyak tanya itu. Kalau dari sisi programmer termasuk apa? Bahasanya menyampaikan sih, tapi kalau user termasuk user friendly sih, karena kan step by Ya, step kan. hmm. Nah, sebenarnya sih si user bisa aja baca karena kan ada SOP-nya, ada buku panduan. Cuman siapa Oh, yang pernah itu beli handphone terus baca buku panduan? tidak ada yang pernah kecuali error. Ya, kecuali error. Itu pun bukannya baca buku panduan, ngecek YouTube. Ya, itu pokoknya butuh buku panduan itu opsi terakhir. Ya, kalau udah nggak ketemu juga di YouTube, nggak ada yang bahas, dicek di Google nggak ada yang pernah bahas, udah baru bongkar tuh buku panduan, apa yang diketik apa segala macam. Nah, standar lah. Ya, Eh, normal lah itu nggak mau, normal. ya normal. User merasa lebih pintar daripada programmernya, tapi begitu dikasih tahu ngotot. Yes. Biasa itu, standar banget udah. Nah, di sini kita ada praktek satu. Sebenarnya prakteknya lumayan panjang sih, cuman ini udah jam setengah 9. Kita selesai jam 9. Ayo mau ngerjain program lagi. Jadi ini saya bahas aja main Ya, programnya seperti apa. Ntar ayo kalau mau coba ngetes boleh. Atau kalau nanti ada pertanyaan lagi bisa langsung aja. Oh ya, sebelumnya ini mari Mbak Ayu, saya WA dulu, saya chat dulu nomor handphone 04 402946. Nah, itu nomor WA saya. Ntar kalau ada masalah atau ada pertanyaan mengenai program atau tugas, silakan di chat saya langsung di sana. Atau nomor WA, ya satu cuman nomor WA pribadi sama ini.
Tuh, laptop makin turun tuh kameranya. Iya, karena ininya apa lemnya copot, apa namanya 3M-nya itu tiba-tiba apa namanya nggak tahu kenapa Oh, jadi yang ya 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 ya. Biasa itu. karena bukan bawaan apa namanya bukan bawaan ininya laptop sih, cuman Hmm. bukan bawaan laptopnya karena yang laptop itu kameranya udah termasuk tua sih. Oke, ya. Nah, kita punya masalah baru. Pada saat kita bikin program, ya, eh, bikin program itu, ya, ayo udah masuk di materi pertama. Ada variabel, ada class, ada method, ada ini, ada itu segala macam. Sebenarnya itu hampir semua bahasa pemrograman sama. Bedanya sekarang kita pakai Java IDE, ya, Developer Edition. Tapi yang perlu ayo pahamin adalah mau apapun programnya, alur sama, proses sama. Yang beda cuma perintah doang. Jadi nggak usah takut belajar bahasa pemrograman, ya. Tapi itu tadi nggak mungkin juga bisa mempelajari bahasa pemrograman dalam 1 semester. Betul sekali. Nah, bahasa pemrograman itu paling nggak 2 sampai 3 tahun untuk sekedar tahu. Ya, karena perintahnya banyak, prosesnya banyak, masalah yang mau kita taruh untuk jadi program juga banyak. Ditambah lagi kewajiban untuk punya skill yang lumayan di bahasa Inggris. Kalau itu don't worry Pak, lulusan Nah, luar. tes sombong amat. Yes. Perminyakan Wajib. isinya Inggris semua Pak. Ya, kalau bisa ada yang bisa disombongin, sombong aja. Nggak usah dipikirin banget Yes. itu. Mm-mm. Nah, lanjut. Di sini programnya udah ada. Ini sebelumnya saya buka aja programnya yang udah saya bikin. Eh, ini programnya udah saya ketik ulang di sini. Ini dari Pak Anton, lumayan bagus programnya. Lumayan menjelaskan. Paling ada masalah di penggunaan-penggunaan kayak ini. Nih, repeat. Repeat ini ya sebenarnya bisa sih, tapi yang IDE saya entah kenapa nggak bisa. Mungkin karena add-on Repeat kurang. itu untuk ini Pak, apa namanya di JDK ini di atas 8, 15 kalau nggak Ya, repeat itu salah. Nah itu yang ngulang-ngulang harus aja kan. diakalin. Nah, Sebenarnya itu ini yang harus ngakalinnya ya diakalin. udah. Nggak usah jauh-jauh. Gini aja ngakalinnya. Kalau saya pakai kayak gini, for i. Tapi kalau ini sih sebenarnya nggak perlu. Ini nama-nama Oh, kerjaan. Kalau saya makainya yang kayak gini aja, yang versi jadul. Mana dia? Eh, oh, nggak ada di sini. Nah, program, oh ini program ketiga, ini 42. Ini program 42. Mana dia ketiga? Nah, kayak gini aja. Kan repeat sampai 32, 35, ya udah sama aja kan sebenarnya itu berderet aja sama dengan sama scriptnya. Ya oh, kan? iya ini berarti manual. Ya, bisa. Ya, manual. Uh-uh. Sebenarnya nggak ada masalah mau manual atau enggak, karena ini kan tidak mempengaruhi program. Ya, Aku, karena ini ini sebenarnya kan, ujungnya cuman Word sih, bukan ya, cuman sekedar bukan untuk actual nampilin ini kode. doang. Ya, ini print out atau print line. Print line ini ya mau diketik apa aja juga nggak masalah. Iya, nggak Saya akan bikin error. sama dengan IO, saya bikin persen IO, nggak ada masalah. Karena itu bukan logik, itu cuma penampilan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada cara lain. Saya pakai kayak gini, nama kerjaan. Ini cara cara kepintaran ini. For i, for integer i, saya set value-nya sekian sampai 30 i plus plus garis. Jadi ini dicetak sampai 30 ke samping. Nah, ini cara iseng, nggak usah ditiru. Eh, Oke, itu cara apa namanya? Cara pro itu. enggak, bukan cara pro, itu cara cara nyombong nggak ada gunanya. Oke, Tapi sebenarnya Pak di semua program itu ini standarnya loh integer I ini semuanya pasti disarankan begini gabung padahal ada cara gampangnya. Ini iya, kayak yang standar repeat kemana-mana gampang. ini. Ya, ini mau saya bikin strip panjang juga nggak apa-apa.
Tapi kalau kayak begini, begitu saya masuk ke programnya 4 yang ini tadi, ini di atas kan udah Mm-mm, dibikin nih, kayak gitu. mm-mm. Tapi begitu saya mau ngulang lagi di bawah, nah ini for i udah nggak bisa lagi. Saya harus bikin for j. Di sini saya bikin for x. Di sini saya bikin for z. Karena kan variabel. Ya, Jadi sebenarnya ini aja sih juga boleh. Ini zaman-zaman masih belajar pakai Pascal, C++ zaman dulu ini. iya ini zaman-zaman jadul, tapi ini paling cepat karena bisa kontrol C, kontrol V. Iya, benar. Tinggal truk dan sekali selesai. Iya, karena Nah, apa namanya settingannya satu kan. Kalau yang ya, for i itu kan harus diedit lagi, ngikutin apa terus harus namanya tahu alurnya berapa nggak boleh panjang. sama. Ya, kalau Ah, nggak crash. ya, lanjut. Ini programnya yang praktik satu. Kalau yang ini Mm-mm. sebenarnya ini cuma sekedar menentukan pilih makanannya aja. Ini contohnya, nah ayo sebelumnya jalanin Java, oh beda ya. Ayo pakai intelligence kalau saya dari sini, klik kanan, run file, ini programnya ada di sini. Outputnya ada di sini. Outputnya sama Pak, cuman kalau misalnya IntelliJ itu banyak ininya lah shortcutnya, kalau orang tinggal kontrol R aja. Ya, Control R sama aja sih. Ini contoh, Iya, run, cuman run apa project, namanya? ini F6 doang. Oh ya, F6 Nah, sini fungsinya beda. ya beda. Kalau saya kenapa lebih suka langsung ke sini, kadang-kadang, ini kan tab program nih banyak nih, rame. Nih, Mm-mm. ada banyak-banyak. Kadang-kadang, kekliknya di mana, ngerannya di mana. Oh, Jadi, saya lebih suka, ini pasti yang dijalankan adalah si program yang saya inginkan. Ini lebih ke apa aja, preference aja sih. Saya doyannya yang kayak gini caranya. sama kok. IntelliJ sama kurang lebih sama begini juga. Bisa di ini, di Bisa di setel. localize. Iya bisa di style, bisa run lebih dari 2 program sekaligus juga bisa. Hmm. Kalau ini kan memang harus satu-satu. Cuman kadang-kadang kebiasaan, ntar mana yang saya jalankan. Ini contoh, ini kan ada tiga, ini kita programnya. Menu restoran, pemesanan restoran, menu validasi. Kadang-kadang saya nyampainya di sini, tapi saya runnya saya belum nyampe, belum saya pindahin ke sini, masih baru saya pencet. Belum saya apain. Udah lain lagi deh. Jadi sekedar untuk pasti yang dipakai itu yang mana, yang ini saya pakai. Aduh, aku ngelihat Oke, apa example ininya kayak aku over over ini deh. Kode yang operan. aku bikin over Nggak karena usah lebih panjang takut. punya aku. Iya, Nggak masalah. karena ya itu tadi karena sebenarnya kalau programming baru ya, cuman maksudnya programming dengan Java ini sebenarnya untuk saya baru. Cuman kalau programming sendiri saya udah sering sih, karena kan kalau di Excel itu kan ada yang developer mode-nya itu Ya, kurang ada lebih sama kayak Java, cuman pas kayak Java. dia lebih Benar. simple daripada Java. Heeh. Saya nggak tahu program apa yang dipakai di Excel, tapi dia kayaknya lebih ke memang dikhususkan untuk Excel. Dan Iya itu. variabel-variabelnya kan sudah lengkap di Excel. Kita Mm-mm. bikin nama kepala tabel aja itu udah bisa kita panggil sekaligus untuk jadi variabel udah otomatis. Kalau ini di ini kan kita masih pakai Java Swing nih. Kita belum masuk Java GUI. Iya, banyak sekali. Java Java GUI lebih 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 ya lebih mantap lagi nih pakai kayak ginian. Kita swing, ada checkbox, ada text area, ada panel, ada scroll bar, ada lain-lain. Oke, ya itu untuk penderitaan yang lain. Kita fokus dulu di penderitaan yang ini. Oke, menu restoran. Nah, ini kita pakai yang konteksnya adalah perulangan. Nah, di sini sudah disetel perulangannya for i sampai jumlah menu makanan. Jadi dia menampilkan semuanya. Ya. Kalau kita balik lagi ke program, ke apa? Ke modulnya, ini saya share aja. Mana tahu nanti Ayu mau nyoba tes programnya. Ini saya taruh di chat aja dulu. Ini dari Pak Anton.
Oke. Nah, outputnya gini. Menampilkan semuanya. Daftar menu ada berapa, daftar minuman ada berapa, proses menghitung caranya gimana, itu udah ada semua. Jadi ini pertama kita tampilkan menu dulu, daftar menu makanan. Di sini dia bikin pakai array. Nah, di sini array dia bikin string makanan, string array dengan nama menu makanan, berarti menu makanan 0, menu makanan 1, menu makanan 2, menu makanan 3. Nah, kenapa dimulai dari 0? Karena dia array. Array itu mulainya dari 0. Makanya nanti di sini di bawah, nah ini ada tambahan. Ini ada tambahan menu makanan length 0. Biasanya kan kita ketemu I sama dengan 1. Heeh. Tapi di sini kenapa bikin dari 0? Karena kita pakai array. Array dimulai dari 0. No. Jadi cara bikin array itu gini. Bentar. Cara bikin array itu gini nih. Menu makanan. Kok boleh spasi? Menu makanan, ya. Terus analoginya menu makanan 0, menu makanan 1, menu makanan 2, menu makanan 3. Jadi kita bikin 4 array. Oke. Terus di bawah ada harga makanan. Ada lagi harga makanan. Nah, sama. 0 dulu, 1, 2, 3. Berarti ini ada 4 file. Lebih tepatnya ada 4 variabel. Menu makanan 0, menu makanan 1, menu makanan 2, menu makanan 3. Ini harga makanan juga. Ada 4 variabel. Harga makanan 0, harga makanan 1, harga makanan 2, harga makanan 3. Nah, di sini didefinisikan untuk menu makanan 0 itu nasi goreng. Menu makanan 1 itu mie ayam. Seterusnya, seterusnya. Harga juga sama. Harga 0, harga 1, 2, 3. Jadi ini berpasangan nanti. Nasi goreng, ini nasi goreng, ini mie ayam, ini soto, ini nasi padang. Sampai sini, ngikutin, ayo. Ya, ngikutin masih. Nah, terus di sini kita masuk ke for. Inilah perulangannya. Jadi for int i sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kita ngikutin ini tadi. 0 dulu. Lebih kecil dari menu makanan length-nya. Length-nya berarti panjang dari si array. Panjang array berapa? 4. Eh, 4. Benar. 0, 4 kan? 1, 2, 3. Berarti ada 4. Heeh. Jadi Kadang agak yang di membingungkan nolnya dihitung atau iya enggak benar. sebenarnya. Di array 0 ini dihitung sebagai satu. Tapi karena di array dimulai dari angka 0. Kecuali kalau No. didefinisikan lagi. Ini kan nggak didefinisikan. Oke. Jadi ini sebenarnya 1, 2, 3, 4. Jadi menu makanan length. Length-nya itu berapa? Ada berapa di sini? Ada 4. Oke. Ntar saya cek dulu kayaknya deh. Bukan oh enggak. Oke, lanjut. Nah, terus jadi konteksnya gini yuk. Digeser. Oke. Nah, di sini menu makanan satu. Jadi menu makanan satu. Sorry. 0. Ya. Menu makanan 0. Tapi ini hitung length. Hitung length dimulai dari 0. Begitu di NT masih 1, ini jumlahnya masih lebih kecil daripada jumlah panjang data array menu makanan. Jadi ngeceknya gini, di NT sama dengan 0. Menu makanan 4 length-nya. Ya. Menu makanan sama dengan 4. Maka di plus plus, ditambah 1. Masih 0, masih. Jadi baru ditampilkan system out print line i tambah 1. Nah, ini yang bikin beda kenapa kita listnya dimulai dari angka 1. Karena i di sini tampilannya sudah i tambah 1.
Betul. ditambah 1. Nilai I berapa tadi? 0. 0. Jadi sekarang menu ke 1 dia jadinya. Jadi dapatlah kita tampilan kayak gini. Bingung? Ya, Oke. Nah, begitu udah selesai 1, ditampilin nasi goreng. Nasi goreng sama harganya. Ini kan ada nih. Harga makanan, menu makanan. Jadi angka 1, ya, angka 1, I tambah 1, 0. 0 tambah 1, 1. Ditambah dengan menu makanan array ke 0. Ditambah harga sorry, menu makanan harga ke 0 dan harga makanan array ke 0. Array 0 siapa? Nasi goreng, nama menu makanannya. Harganya berapa? 25.000. Maka ditampilkanlah di sini dia itu. Nomor 1, nasi goreng dan harganya 25.000. Nah, sekarang I sudah berapa? Value I sekarang berapa ya? 1. 1, cakep. Nah, di sini nilai I sudah berubah jadi 1. Jadi 1. ulangin lagi. Ulang lagi dari sini. Karena masih belum selesai. Selagi masih ini. Ini berapa tadi? 4. Berarti I 4. lebih kecil dari 4. Nah, jadi dia menyesuaikan dengan jumlah array. Jadi kalau misalkan ini saya tambah ini satu lagi nih. Apa ya? Nasi goreng udah, mie ayam, soto, bakso deh. Saya tambahin bakso. Ini otomatis mengikuti jumlah panjang array. Ya. Nah, jadi ini kalau saya rubah, saya tambahin nih. Contohnya kita tambahin ya. Eh, Tambahin satu bakso. Nah, ini juga saya tambahin, koma bakso berapa nih? 20.000. Nah, saya cek run lagi. Nambah kan? Bakso. Ya. Otomatis dia jadi angka nomor berapa? 5. 5. Karena jumlah array-nya sudah tidak 4 lagi. Jumlah array Jadi sudah 5. 5. 5. Ya, yang for saya ganti nggak? Saya rubah-rubah nggak sih for? Nggak, Nggak for-nya perlu sudah mengikuti karena dia mengikuti panjang dari array. Nah, ini bedanya penggunaan. perulangan. Nah, nah, udah garu-garu kepala biasanya mikir tuh, ini apaan sih nyambungnya kemana-kemana. Enggak, kalau sampai sini masih paham kok. Masih paham ya? Jadi, Ya, length inilah yang menentukan bagaimana cara kita memanggil. Tapi ini digunakan sebagai parameter atas atau jumlah dari perulangan yang kita lakukan. Oke, ini khusus untuk menu makanan. Nah, menu minuman belum kita ganti, kita tambahin lagi. Contoh, kita tambahin nih. Di situ udah ada es teh, es jeruk, jus alpukat, kopi, sama eh, apa lagi yang aneh dikit. Cappuccino deh. cappuccino. Apa bedanya kopi dan cappuccino? Kopi, kopi hitam doang. Harusnya es kelapa muda, Pak. Oh, boleh, ayo ikut aja. Es kelapa muda. Iya, kan belum ada itu. Kopi udah Nah, ada, cappuccino juga kopi. di situ es kelapa muda di Jakarta berapaan biasanya? 20.000. 20 ribuan. Nah, Hmm, kita cek lagi. Jalanin lagi. Run file. Nah, ikut tuh. muncul lagi. Ikut lagi. Nah, di sini bakso Oh, udah ada tambahan. Dari padahal menghitung total pembelian kita belum ngapa-ngapain nih kan? Belum ada kita ganggu-ganggu. Belum iya, ada kita ganggu-gugat nih makanan. Nih, menghitung total foreign ini nggak ada kita ganggu-gugat. Tapi jumlah bakso, menu bakso sudah tertambahkan dengan otomatis. otomatis. Nah, itu perbedaannya menggunakan sebuah proses yang memanfaatkan nama variabel atau kondisi variabel. Kalau saya setel di sini 4 tadi, berarti semuanya harus saya rubah 4, 4, 5, 5, 5, 5. Iya. Ini for. Kalau Oke? nggak ada perulangan berarti harus di list semua atau 1, 2, 3, 4, Iya, 5. benar. Sistem Harus di print out semua. 1, 2, 3, 4, 5. Sistem print out 1, 2, 3, 4, 5.
Ini enaknya kalau kita pakai perulangan. Tapi dengan catatan perulangan, kita tahu berapa jumlah perulangan yang mau kita laksanakan. Terus sekarang kita masuk contoh 2. Ya, kita masuk contoh 2, ini pemesanan restoran. Programnya ada panjang, kita langsung aja ke programnya. Pemesanan restoran. Kita run dulu. Nah, di sini saya nggak tahu. Nah, asumsikan ini benar-benaran kita masuk kayak restoran yang menunya itu milihnya via QR code. Kita harus nge-scan QR code dulu. Terus nongol menunya. Nah, ini contohnya. Tampilannya kayak gini. Pilih menu 5. Enter. Jumlahnya berapa? Es jeruknya saya minta ada 4. Oke, es jeruk udah ditambahin 4. Mau tambah pesanan lagi, saya ketik ya. Enter. Pilih menu lagi. Tadi minumannya ada 4, berarti makanannya juga 4 dong. Saya tambahin nasi goreng. Enter, nasi gorengnya 2. Berarti makanan kurang 2 lagi. Saya iain lagi. Saya tambahin soto. 3. Jumlah soto 2. Udah pas. Nah, ini kan perulangan terus nih. Selagi saya belum ngetik tidak, maka perulangan akan terus dilakukan. Alias inputan akan terus dilaksanakan. Ini kita pakai program yang namanya pakai fungsi while. Ya. Nah, kalau misalkan saya masukin pilihan yang di luar dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, apa pesan? Saya bikin ya. Terus saya pilih 7, keluar deh. Pilihan tidak valid. Silakan pilih 1 sampai 5. Ada recoursing dari si pengguna, diarahkan ulang. Hmm. Oke. Contoh, mungkin karena kita pakai handphone, eh, 5 sama 6 ketekan. Pencet 6, enter, masih salah. 0, 0 apalagi, nggak masuk ke dalam data 1 sampai 5. Oke, di situ kita pilih lagi, contoh tambahan aja deh, es jeruknya tambah 1 lagi. Soto ya, soto. Terus kita bikin, tidak ada lagi. Baru proses dilakukan. Proses apa? Proses penghitungan jumlah pesanan, pengalian jumlah pesanan dengan harga pesanan, terus penjumlahan total harga perkalian jumlah pesanan dengan harga pesanan dan dijumlahkan menjadi total belanja. Di mana total belanja akan didapatkan apabila subtotal, ini pajak ya ternyata, bukan diskon. Berarti ada pajak 10%. Berarti 134.000 dikali, nah kalau 10% jangan dibikin kayak matematika. Jumlah total dikali 10 dibagi 100, enggak. 10% itu langsung aja dikali 0,1. Dan sama-sama 10% itu. Begitu udah selesai, langsung dibikin total, akhiri proses sampai sini. Terima kasih atas kunjungan Anda. Nah, ini kalau mau ditambahin lagi programnya, bisa aja kita bikin kayak tadi. Ini kan dia pakai menu lens. Berarti saya mau nambahin di sini tambahan makanan baru, minuman baru, konsepnya sama kayak yang tadi kita kerjain di pertama. Oke, lanjut. Terus itu kita masuk ke program nomor 3, yaitu menu validasi. Nah, menu validasi ini sama kayak kita masuk ke ATM, cek-cek menu doang. Kita lihat-liatin menu. Nah, ini programnya, ntar saya buka dulu. Ini programnya, saya jalanin, dan kita mau lihat list menu 1. Oke, kok situ. Nah, kita mau lihat menu makanannya apa-apa aja. Ntar, tampil. Terus dia nanya lagi, oke, ente udah ngeliat nih menu makanan apaan aja. Terus mau lihat menu apa lagi? Nah, Minuman. enter lagi. Menu minuman, enter 2. Dah, oke, ini menu minuman. Terus sekarang mau ngapain lagi? Mau lihat info harga. Pesan. 3, nggak ada pesan di sana. Nggak bisa langsung. Oh, nggak ada Nggak ada pesan. info harga kayak
repetitif banget list ini. harganya. Hmm. Iya, list Jadi harga kan udah di makanannya, sebelahnya. sebenarnya udah ada. Tapi info harga ini Iya. makanan itu rentang harganya dari 20 sampai 35.000. Ini namanya itu harganya dari 4.000 sampai 15.000. Pembayaran itu bisa dilakukan dengan tunai, debit, dan e-wallet. Terus kalau mau delivery boleh, tapi gratis ongkos kirim jika pembelian di atas 50.000. Ya, info-info biasa lah. Jadi ini lebih kayak Oh, menu untuk listing doang. mm-mm. Kayak Oh, ini mungkin berarti kalau di, cuman menunjukkan aja ya fungsinya ya ini fungsinya. orangnya. Tapi di sini fungsinya seperti itu. Tapi konteksnya adalah kita melihat sebuah perulangan di mana bahkan sebelum kita mau perulangan, sistem sudah terlebih dahulu nunjukin ini minimal nanti kerjain sekali. Karena mau nggak mau harus ditekan. Kalau Sebelum misalnya masuk ke pilih sistem, opsi 5 gitu nggak ada di situ kan nomor 5 nanti bisa error lima. nggak? Oh, balik Pilihan lagi dia. Anda tidak valid. Oh, karena ada kayak semacam try catch-nya Nah, ya. sudah Hmm. ada. Jadi udah ada safety net-nya juga kalau milih di luar dari pilihan yang sudah ditentukan. Hmm. Nah, sama kayak Kalau bikin, nggak ada, biasanya kan kalau nggak dibikin harusnya exit kalau dual itu kan. enggak, exit enggak ada nih. Kalau oh, enggak maksudnya kalau misalnya ini seandainya kan nggak dibikin ini kan sekarang dibikin pilihan tidak valid. Tapi kalau misalnya program dual ini, kalau misalnya kita nggak bikin program pilihan tidak valid ini, harusnya keluar dari program nggak sih dual itu? Enggak, Kalau kalau kita ngambil opsi 5 gitu, kan kalau kita error ngambil opsi jatuhnya. 5 error. Tanpa Errornya dalam tanpa artian tanpa apa namanya, tanpa program error ini, tipe pilihan tidak valid. itu namanya logic error. Program berjalan walaupun logiknya nggak benar. Oh, tapi berarti masih bisa jalan ya kalau dual nggak ada. Masih bisa jalan. Oh, Dan saya yang pikir langsung ditakutkan, exit gitu. nah, ada juga beberapa program yang punya safety net untuk langsung exit. Tapi karena ini perulangan, takutnya kita ketemu yang ini. Mana dia? Masuk tadi. Nih, loopnya nggak berhenti. Oh, enggak, karena kalau kalau while saya tahu kalau misalnya nggak ada kita kasih kondisi kalau misalnya kita milih di luar dari pilihan yang ada, dia akan looping terus. Tapi kalau dual juga Hmm, sama kayak while ya. Kalau misalnya kita bisa. milih di luar dari Karena kan pilihan itu, masih wild dia juga. akan oh karena masih while juga. Saya pikir kayak for lah. Kalau for kan kalau misalnya nggak ada kita milih di luar itu ya udah exit aja gitu karena programnya Hmm, eh, programnya seolah-olah gini jadi nanya, bos yang ente input nggak ada, udahlah nggak usah pakai lagi gitu. iya, iya, kalau for kan begitu. Berarti kalau dual Kalau itu while lebih kalau while mirip ke ini kan while. bos nggak ada, bentar dicari lagi. Ulang, 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 Oh, ulang, dia, ulang, dia kan ulang. nyari-nyari terus. Kalau dual itu juga mirip-mirip kayak while ya. Cuman Bisa banyak nanya. bisa bisa mengalami bentuk error yang sama. Tapi ya Oh, tergantung susunan programnya sih. ya, balik lagi ke susunan program. Benar, bergantung pada susunan program itu mau bentuknya seperti apa. Oke, nah seharusnya sih kita ngerjain ini yuk. Ada tugas. Nah, dia, Banyak ini sekali latihan satu. tugas. Oh, Seharusnya ada, latihan. bukan tugas, latihan praktek langsung. Cuman Oh, karena yuk praktek. nongolnya udah agak kelamaan, sekarang udah jam. Ini berhubung di Jakarta Tinggal masih 10 sama menit. ya, tinggal 10 menitan lagi, kan nggak mungkin juga mau ayo kapan selesai ngerjainnya. Belum lagi tugas belum dikirim kan. Tinggal posting, tinggal posting. Final touching Tinggal, ini nih. Ini video-video ini ya, menyebalkan. iya, Men tapi tetap aja belum selesai. Iya, itu masalahnya. Belum 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 diimport masalahnya. Import itu makan Ya, waktu. ya, apalagi kalau jaringannya lemot ya kan. Aduh, Oh, untungnya ini tidak. ya di Jakarta nggak. Kalau di Medan ada tuh momen-momen area bahkan udah punya modem atau wifi di rumah pun tetap juga. Enggak sih, karena saya narik kabel sih. Oh Jadi pakai LAN, kalau misalnya ya itu lebih stabil. ya lebih stabil. Karena sama aja di Jakarta kalau udah malam banyak orang nggak stabil. Ya karena kalau yang doyan-doyan internetan ini, apalagi orang-orang IT ini,
Mereka lebih suka tengah malam ke subuh karena traffic kan kecil, jadi Mm-mm. aksesnya di situ dipaksain. Ya udah lemot yang lain. Nah, ini error yang sering terjadi pada penggunaan looping bahasanya. Ini for, do, while do itu namanya looping atau perulangan. Nah, contoh yang pertama adalah karena array index out of bound exception. Jadi perulangan itu nggak berhenti-berhenti. Contohnya, nih, Ya for maksudnya saya, INTI, hmm, oh enggak, maksudnya saya itu juga apa namanya kalau yang program tadi jalanin terus nggak ada apa namanya kita nggak masang kode error harusnya error ini keluarkan yang bound exception ini habis itu berhenti gitu nggak sih? Jadi berhenti paksa, enggak ya? nggak Apa juga, itu kadang-kadang exception untuk kadang apa ada. apa untuk IDE tertentu aja gitu? Kalau dibilang ID tertentu aja, nggak juga sih. Tergantung gimana cara kita menggunakan perulangannya. Oh, oke. Berarti itu enggak apa namanya ini bukan sesuatu yang Nggak wajib. pasti keluar gitu. Ah, ah. Keluar errornya belum tentu harus dia force out, atau dia tetap infinite looping, atau dia nggak bisa melakukan looping terus dia stuck di situ alias error freeze. Oh, Antara tiga itulah asum- dia yang kerjaannya. asumsi saya sih langsung bakalan keluar ini nih error yang ini kalau misalnya kita ada Oh, salah. itu kalau salah sintaks. Salah sintaks dia Oh, keluar. Kalau salah oke. logik dia tetap melaksanakan. Contohnya gini, kalau Ayu bikin program kalkulator, itu tipe datanya apaan? Kalkulator sederhana, Integer? integer, error logik itu Heeh. namanya. Kenapa error? Kalau bagi integer, masuk nggak? 5 bagi 2 Enggak, hasilnya berapa? 2,5. 2,5, 2,5. Integer ada bilangan Heeh. berkoma nggak? Enggak. Nggak ada, berarti error kan? Tapi itu error logik. Program tetap akan melaksanakan, karena masih bisa dipakai untuk pengolahan yang lain. Tambah dia aman, kali dia aman, kurang dia aman. Tapi begitu kita pakai untuk sesuatu yang bermasalah, pembagian, baru ada error. Di situ force logout, force terminate program. Oh, oke oke. Paham paham. Nah, Bedanya di situ. oke. Bedanya Heeh. bedanya error logik dengan error sintaks kayak gitu. Kalau error sintaks kita pakai Java itu ada lampu warna merah tuh di sini. Ini contoh, ini saya ganti nih. Untuk validasi. Nah, Itu error sintaks. error sintaks. Kalau ini errornya panjang ini. Dan itu Ya. nggak akan bisa Terus ini, di-run sih. dia nggak akan bisa di-run. Kalaupun di-run dipaksakan, dia tetap akan maksa jalan, tapi nanti outputnya gini. Contohnya saya ambil record, saya run, nih kayak gini deh. Terus saya pilih run anyway. Nah, baru keluar kayak gini. Oh, oke. Karena dari kemarin saya belajar keluar apa namanya exception begitu terus. Saya pikir semua kalau misalnya mau error apapun keluar itu terus. Oh, enggak. Tergantung IDE-nya sih. Ada IDE yang lumayan interaktif. Dia bisa memperbaiki diri sendiri atau menyesuaikan kayak Visual Studio. Tapi Heeh. yang old school, programmernya lebih doyan pakai yang lama-lama gitu. Karena kelihatan Oh, oke. kesalahannya di mana. Oke, oke. Berarti nggak semuanya akan ngeluarin pesan seperti itu. Iya, benar. Jadi, Tergantung programnya, tergantung sistemnya, tergantung jalan. ya. Nah, ini baru udah diperbaiki, jalan lagi dia kayak biasa. Ya, antara tiga itulah intinya. Kalau nggak dia force terminate program, program dihentikan, terus kembali lagi ke IDE, atau programnya itu dia menampilkan yang namanya error logic, yaitu Heeh. dia tetap akan diproses, dia tetap akan jalankan programnya sampai dia ketemu di bagian yang error. Atau yang kayak tadi, eh, nge-freeze gitu. Dia nggak ngeluarin perintah error, nggak ngapa-ngapain, cuma nge-freeze. Looping tadi yang hello nggak berhenti-berhenti itu juga masuk kategori freeze karena nggak bergerak kemana-mana prosesnya. Oke. Lumayan aneh lah. Ya. Oke, ya. Terus, nah ini balik lagi tadi, ini kan array length-nya udah dikasih tahu berapa.
Hmm. Nah, seharusnya jangan lebih kecil sama dengan. Kalau lebih kecil sama dengan, berarti array-nya begitu sampai, contoh, ini udah jadi 4, array length-nya 4. Kita nggak bikin lebih kecil dari 4. 4 masih sama nggak? Berarti Iya. masih terpenuhi dong. Heeh. Berarti ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Tapi kalau dibikin lebih kecil, array length-nya kayak ini, dia punya area yang nggak boleh dia lewati. Lebih kecil dari 4, berarti 4 nggak kepake. Nah, oke. Terus ada lagi namanya infinite loop. Nah, ini infinite loop ini yang tadi saya bilang, ulang hello world. Hello-nya hello, 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 hello terus. Nah, ini contohnya while counter lebih kecil dari 5, system.print out hello, tapi saya nggak nambahin counternya itu ditambahin 1, berarti counternya akan terus selalu jadi 0. Dan selagi Hmm. dia masih tetap 0, dia masih di bawah atau lebih kecil dari 5. Mau 800 miliar juga hello-nya nongol, dia tetap dihitung sebagai No. 0. Tapi begitu saya tambahin ini nih, plus counter, counter plus plus atau counter plus 1, ya udah dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Udah sampai 5, udah nggak lebih kecil kan? Berarti 5 nggak Iya. dibikin, udah pas. Dia jadi 5 doang. Dari 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 5. Jadi counter ini, apa? Initial state-nya juga harus benar-benar dipahamin. Hati-hati di sini. Banyak yang kena di sini. Oke. Terus ada lagi ini scanner problem. Nah, kalau scanner problem ini lain lagi. Contoh, campuran antara next INT dengan next line. Seharusnya next line dulu baru next INT. Jadi next INT baru next line. Bisa, bisa. Tapi seharusnya bentuknya kayak gini. Tambahin string text input next line. Dot. Titik koma. Jadi kalau cuma next line doang kayak gini aja, error deh. Seharusnya ditambahin ini. Kenapa? Ini kan INT. INT kita mau tambahin dia ke dalam bentuk line. Line itu apa? String. Berarti harus Heeh. ada proses konversi dari INT ke Strength. string atau merubah dia menjadi bentuk teks. X. Nah, ini biasanya sering sering salah ini penggunaan scanner kayak gini. Karena lumayan aneh, ini jarang diajarkan sama dosen. Anak-anak biasanya Hmm. dosen lebih suka rasain sendiri errornya di mana, perbaikannya di mana. Jadi dosen nggak ngulang-ngulang lagi. Ya. Iya. Oke, ini seharusnya kita ada latihan praktek nih. Tambahin, tambahin, tambahin. Jadi ntar, eh, apa nih? Update dulu. Jadi nanti, ayo kalau ada masalah apa-apa, silakan hubungi via WA. Itu nomor WA kan udah ditaruh. Mau bikin grup sih Iya. rencananya. Ntar deh. Agak susah nggak sih? Berapa yuk? Karena kalau agak susah karena jadwalnya apa namanya? Iya, jadwal Jadwal orang apa kerja diskusi semua. itu loh. Iya, satu itu. Dan sekarang diskusi dipendekin, jadi banyak nge-crunch prioritasnya harusnya ke tugas, sekarang malah prioritasnya diskusi. Hmm, Jadi orang lebih Kebalik. jarang aktif ini. Kebalik dan jadi lebih less aktif ke ini, ke apa namanya, e-learning itu. Lebih Iya, fokus sama. tugas-tugas, tugas-tugas deadline. Saya juga bingung ini karena pas pertama dibilang, fokus ke diskusi, diskusi teori. Jadi setiap diskusi harus dibalas dan harus dikasih nilai. Nah, begitu ini masuknya malah ternyata praktikum. Diskusi nggak ada nilainya, tapi langsung fokus ke tugas sama tugas. Lah, muter dong. Beda Heeh. yang dipelajari, beda sama yang mau dipraktekin. Nah, sampai sini, ayo ada masalah kira-kira? Ada pertanyaan? Enggak, sudah siap untuk tugas 2.
Tugas satunya Udah aja siap belum untuk sampai. tugas dua. Belum. Ah, ya, selagi masih niat kerjain, masih ada tenaga, masih ada semangat untuk kuliah, lanjut. Masih tenang lah, Kalau masih tugas, hmm, kalau tugas bisa lah. ya, tugas selagi masih ada niat, masih ada yang bernama ChatGPT, masih bisa diakalin lah. Saya gak saran untuk apa ya, kalau masih belajar, karena kadang ChatGPT itu sesat, Hmm, apalagi kalau nggak paham setiap line fungsinya. Bro, Hmm, Sudah pengalaman itu, pakai udah pernah Grok. nyoba. Drop kurang sih, tapi kata orang lumayan. Ya, kalau saya sendiri pribadi saya lebih suka pakai Grok. Satu, kalau ChatGPT ada line 1,5 tahun atau 2 tahun itu nggak akan dikompilasi dia datanya. Tapi kalau Grok dari kemarin apa kemarin pun data masih dikompil, Ya, jadi apa kejelekan masih pas update. masih belajar itu terlihat. Ya, dinikmatin aja lah prosesnya. Tapi ya nggak tahu itu kan udah masuk belajar, jadi nggak usah kecil hati nggak tahu. Ya, benar-benar. Jadi nggak usah langsung merasa berat. Oh saya nggak tahu. Aduh gagal. Nggak juga. Udah Enggak udah kan ini. sadar nggak tahu aja itu udah bagus sebenarnya. Eh, ini juga saya bingung ini karena yang lain begitu saya lihat, ini contohnya tugas ya, ya, tugas satu kelas Ayu kelas berapa ini? Nah ini lagi lemot ini, berarti orang lagi pada akses untuk ngumpulin tugas. Iya, Nah lagi lemot ini, nih, diklik lama. Nah ini berarti orang lagi pada ngumpulin tugas ini. mungkin. Oke deh, yuk kalau gitu kita sampai sini. Eh, Makasih udah mau online walaupun kayaknya ada miskonsepsi antara tanggal yang dituet dengan yang pelaksanaannya. Makasih udah mau Oh, datang. Eh, sekalian nanya untuk tuap selanjutnya tanggal berapa biar Kalau biar tanggal belum saya. tahu, karena gini, eh, Heeh, dia ada jadwalnya memang, tapi tanggalnya itu disesuaikan dengan satu. heeh. Saya Iya, kan dosen juga. Jadi di sini iya. dosen di Medan dosen juga ada jadwal kuliah. Kebetulan ini ada pelatihan. Tapi pasti biasanya saya setelahnya minggu. Oh, oke, oke. Jadi aman. Jadi Meng- pasti eh, nextnya minggu. Karena kalau Menghindari yang kerja ini. ya karena kalau hari biasa pasti saya nggak muncul. Ya, saya mikirnya itu juga hari biasa, apalagi kayak Ayu kerjanya di Jakarta. Misalnya ada temen yang kerja di Jakarta di bank, dia pulangnya jam 8, jam 5, nyampe rumah itu bisa jam 7 atau jam 7:30. Hmm, Udah lewat tol mana-mana gitu. Hmm, ya, kondisi orang-orang kan masing-masing beda, makanya saya stylenya itu di hari libur kalau bisa. Jadi kondisinya lagi nggak ada ngapa-ngapain. Terus mungkin kita jam 7 malam terus, atau mau dicepetin. Oh, nggak apa-apa sih kalau saya selama minggu. Cuman hari biasa itu saya nggak bisa janji sih, tapi kemungkinan nggak akan pernah masuk ini. Ya, Saya relakan saya aja juga apa disarankan. namanya. Disarankan sama senior-senior saya yang udah pernah jadi tutor juga bilangnya lebih bagus minggu, jadi lebih banyak yang masuk. Gitu aja sih. Makanya saya kirim pesan lagi mikirin ini kayaknya tanggal ada yang salah. Bener kan? Makanya saya oh iya, pesan juga saya buka lagi dong. Ini lihat nih, yang ngirim baru 7 orang. Dari Dan 20. Ayo masuk yang belum ngirim. Ya, Santai. Tapi ya itu tadi takutnya bandwidthnya kemakan gara-gara orang akses ya.
Ada berapa orang coba kan? UT 15.000 katanya kemarin ini. 15.000 mahasiswa ngakses e-learning, 15.000 orang untuk ngumpulin tugas. Nah, mantap tuh. Kayaknya lebih deh, karena kayak saya aja contoh, saya ngambil mata kuliah Pancasila ya. Saya aja di grup Hmm. tutorial 3.932. Satu Wah, tutorial 20 orang, berarti 6 ribuan akses itu, 7 ribuan malah. memang UT paling banyak mahasiswanya, karena memang jatah kerja kan. Oke deh, kalau gitu kita sampai sini aja. Tetap stop sharing. Makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.